Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryawan. Yang saya Yunus. Halo guys. Saya akan menjelaskan tentang manajemen organisasi di madrasah. Yang pertama itu ada pengertian manajemen organisasi di madrasah. Manajemen organisasi di madrasah itu segala sesuatu yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian yang memiliki tujuan untuk memajukan madrasah. Selanjutnya ada tujuan manajemen organisasi di madrasah. Ada 3 tujuan. Yang pertama itu untuk mencapai apa yang diinginkan oleh madrasah. Yang kedua itu agar terciptanya pendidikan yang bermutu. Dan yang terakhir itu untuk meningkatkan citra pendidikan di madrasah. Selanjutnya ada fungsi manajemen organisasi di madrasah, yang mana fungsi itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu planning atau perencanaan, organizing, leading, controlling, dan motivation. Landasan manajemen organisasi di madrasah, landasannya itu dari Al-Quran surat As-Sajdah ayat 5, yang artinya dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun. Nah, kemudian prinsip manajemen organisasi di madrasah, prinsipnya ada 5 ya, ada 5, ingetin. Yang pertama, prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, prinsip pengelolaan. Yang ketiga, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Yang keempat, prinsip kepemimpinan yang efektif. Yang kelima, prinsip kerjasama. Organisasi sekolah. Struktur organisasi sekolah adalah tugas-tugas yang diterima oleh personalia. Dengan siapa mereka bekerja sama, dengan siapa mereka berinteraksi, dan kepada siapa mereka melaporkan hasil kerjanya. Selanjutnya, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun organisasi sekolah. Yang pertama, tingkat sekolah. Kedua, jenis sekolah. Ketiga, besar kecilnya sekolah. Keempat, letak dan lingkungan sekolah. Selanjutnya manfaatnya ada 4 yang saya dapat. Yang pertama, prestasi belajar murid lebih meningkat karena ada manajemen tersebut. Yang kedua, menciptakan sumber kepemimpinan yang baru. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Dan yang keempat, dapat mempertahankan guru dan staf yang berkualitas. Manajemen organisasi madrasah pasti mempunyai ruang lingkup. Di sini mempunyai ruang lingkup, berbagai ruang lingkup. Yang pertama, manajemen kurikulum, yaitu untuk memprogramkan atau mengatur atau memproses apa program-program yang akan direncanakan. Yang kedua, manajemen ketenagaan pendidikan. Yang ketiga, manajemen peserta didik. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang kelima, manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan. Yang keenam, manajemen administrasi. Yang ketujuh, manajemen unit-unit penunjang pendidikan. Yang kedelapan, manajemen layanan khusus. Dan yang kesembilan, manajemen tata lingkungan dan keamanan sekolah. Dan yang ke-10, manajemen hubungan dengan masyarakat. Masalah dan solusi. Masalahnya dalam manajemen organisasi madrasah, yang pertama, pendidik kurang profesional dalam mengajar. Solusinya, kepala sekolah mengadakan pembinaan terhadap pendidik mengenai peningkatan profesional guru dan mutu pengajar untuk meningkatkan profesional guru. Ini saya akan memberikan contoh permasalahan
permasalahan dan penyelesaian dalam manajemen organisasi dalam kurikulum. Yang pertama itu bagaimana jika anggota kurang hormat pada ketua dalam organisasi kurikulum. Yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini, yang pertama itu diberikan sedikit kebebasan. Bisa jadi orang tersebut tidak diberikan kebebasan sehingga dia kurang menghormati si kepala organisasi tersebut. Yang kedua itu jangan terlalu dipojokkan, dan yang ketiga itu mendengar pendapatnya. Selesai. Selanjutnya, masalah dan solusi manajemen organisasi sekolah. Oke, yang pertama masalah manajemen di madrasah atau di sekolah ya. Pertama, kebijakan dan praktik personel. Masalah ini berkenaan dengan etika kepegawaian, pemberian gaji, kenaikan pangkat, pendisiplinan, pemberhentian, dan masalah pensiun. Ya. Yang kedua, keluasaan dan pengaruh terhadap keputusan pribadi. Selanjutnya, solusinya. Yang pertama, identifikasi sumber masalah. Yang kedua, menghindari konflik. Yang ketiga, akomodasi atau salah satu dari anggota tersebut harus mengalah. Selanjutnya, kompromi, kerjasama, dan berkolaborasi. Dalam permasalahan di manajemen organisasi madrasah, biasanya kurangnya tanggung jawab di antara anggota sehingga menyebabkan terbengkalainya tugas-tugas yang harus diselesaikan. Maka dari itu solusinya itu mengganti orang-orang yang kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dengan orang-orang yang berkompeten, memiliki etos kerja yang tinggi, dan tentunya yang paling penting bertanggung jawab, agar tugas-tugas di organisasi dapat termanage dengan baik dan berjalan dengan mulus.